Tes. Oh, ini Mas Dian sudah masuk. Sebentar, saya nyalakan mikrofonnya dulu. Ini mikrofonnya Mas Dian masih loading ya. Tunggu sebentar ya, Mas. Halo, Mas Dian, bisa dengar suara saya? Ini mikrofonnya Mas Dian loading terus. Bisa dengar nggak Mas suara saya? Bisa dijawab lewat chat? Oh, ini sudah bisa. Halo, selamat malam. Suara saya di sana jelas nggak, Mas? Oh, sinyalnya Mas Dian merah ya. Tapi dapat dengar suara saya ya, Mas ya? Oke. Gimana, Mas? Suaranya putus-putus? Sekarang enggak, tadi putus-putus. Oke. Bisa dibantu untuk menghubungi Mas Sri, Mas? Ya, sudah. Ini online tapi inbox saya belum dibaca. Oh, gitu ya. Oke. Kita langsung saja ya, Mas. Gimana? Oh, langsung aja ya, nanti biar teman-teman yang lain menyesuaikan. Oke, saya open dulu kelasnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 28 Oktober 2016 hari Jumat ya. Kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Oh ya, saya ingin mengucapkan selam. Oh, nanya apa, Mas? Oh gitu. Iya, saya tunggu. Silahkan.
Halo, sudah Mas Dian? Oke, saya matikan mikrofonnya Mas Dian karena ini bertabrakan. Oke, Mas Dian nanti bisa menyesuaikan ya. Oke, selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Sebelum saya mulai materi malam ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke Mas Dian, karena suaranya sangat ramai, mikrofonnya saya matikan. Nanti kalau Mas Dian ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa disampaikan lewat chat ya. Oke, melanjutkan materi yang kemarin. Pada minggu lalu kita sudah belajar sampai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat dengan pilkada. Kita sudah belajar tahapannya, dimana kita kemarin sudah ini ya materinya tentang pada tahap persiapan ya. Pada tahap persiapan, hal-hal yang dilakukan itu adalah satu, ini memberitahukan DPR kepada kepala daerah mengenai masa berakhirnya masa jabatan. Terus memberitahukan juga kepada KPUD, Komisi Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Daerah tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah, dan juga merencanakan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pilkada dan membentuk organisasi-organisasi dan melakukan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. Oke, organisasi-organisasi yang dibentuk pada tahap persiapan pilkada itu adalah membentuk PKK, PPS, dan KPPS. Saya besarkan tampilannya. Oke. Nah, kalau PKK itu panitia pemilihan kecamatan, dia berkedudukan di kecamatan. Anggotanya itu ada 5 orang, ya, diangkat oleh KPUD atas usul camat. Ya, kalau PPS itu dia berkedudukan di desa atau kelurahan, anggotanya sebanyak 3 orang, di mana dia diangkat dan diberhentikannya anggota itu ini ya atas usul kepala desa atau lurah. Yang ketiga itu adalah KPPS. Di sini KPPS ini anggotanya 7 orang dan dibantu oleh 2 orang dari ini Satuan Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat atau Linmas, 2 orang. Ya. Nah, KPPS ini berkewajiban membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara untuk disampaikan kepada PPS ya. Nah, tahap yang selanjutnya itu adalah tahap pendaftaran dan penetapan pemilih. Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak untuk memilih itu adalah orang yang mempunyai hak untuk memilih itu syaratnya usianya minimal 17 tahun ya. Dia bisa terdaftar sebagai pemilih bagi orang yang usianya sudah melebihi 17 tahun. Nah, pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran. Biasanya berupa kertas ya, yang menyatakan bahwa seseorang itu dengan nama, usia, alamat, dia itu mempunyai hak untuk memilih ya. Oke. Dan tahapan selanjutnya
Itu pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Tadi adalah pemilih, orang yang memilih. Sekarang peserta pilkada atau calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, siapa yang mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi dari partai politik ya. Nah, partai politik yang dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. Oke, suaranya hilang Mas Dian. Coba saya hidupkan mikrofonnya Mas Dian. Halo Mas Dian, suara saya hilang. No respon. Saya jawab Mas Dian lewat chat ya, karena Mas Dian tidak dapat mendengar suara saya. Bagaimana sekarang, sudah bisa dengar suara saya Mas Dian? Ini mikrofonnya Mas Dian saya matikan, soalnya di sana sangat ramai sekali. Gimana? Sekarang sudah bisa dengar suara saya Mas? Oke, no respon. Coba saya nyalakan mikrofonnya Mas Dian dulu. Halo Mas Dian. Halo Mas Dian, bisa dengar suara saya? Ini Mas Diannya no respon ya, tapi suaranya di sini sangat jelas. Mungkin ini dikarenakan sinyal Mas Dian ini ya. Coba log out dulu. Oh, ini disebabkan karena sinyalnya Mas Dian yang merah, jadi Mas Dian tidak bisa dengar suara saya. Mungkin nanti Mas Dian bisa play recordnya ya. Oke, ini Mas Dian karena sinyalnya merah mau logout dulu, jadi saya akan tunggu Mas Dian untuk logout dan login lagi. Dan saya akan coba hubungi teman-teman yang lain.
Oke, ini Mbak Sherly. Oh, ini Mbak Sherly sudah masuk. Oke, saya nyalakan mikrofonnya dulu Mbak Sherly. Halo Mas Dian, bagaimana? Suara saya sudah bisa terdengar Mas Dian? Halo Mas Dian? Oh bisa. Saya matikan mikrofonnya ya Mas ya, soalnya ramai sekali. Oke, selamat malam Mbak Siti. Apa kabarnya Mbak? Oh nggak apa-apa Mbak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, Mbak Siti menyesuaikannya nanti materi sebelumnya bisa play record. Saya matikan mikrofonnya ya Mbak ya. Nanti kalau itu saya nyalakan kalau ada sesi tanya jawab. Oke. Wah, ini gantian saya yang sinyalnya merah. Oke. Maaf ya teman-teman ya, tadi saya log out sebentar soalnya sinyalnya tadi merah. Oke, saya lanjutkan. Malam ini Mbak Hermi tidak masuk dan Mas Ri belum ada konfirmasi ya. Nanti yang tidak hadir bisa play recordnya. Oke, tahapan dalam pilkada selanjutnya adalah pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Nah, siapa yang ditetapkan sebagai pasangan calon ini? Pasangan calon itu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, partai politik tentu saja yang dapat mencalonkan pasangan adalah yang memenuhi persyaratan. Kemarin ya kita sudah bahas persyaratannya di materi sebelumnya. Nah, satu partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon. Jadi satu partai tidak bisa mengusulkan dua pasangan calon ya. Ini kita bisa lihat, ini adalah pasangan calon kepala daerah Provinsi Jateng, Jawa Tengah. Periode 2008 sampai 2013, masa jabatan 5 tahun ya. Ini ada 5 pasangan calon. Nah, tahapan pilkada yang selanjutnya setelah pasangan calon ini sudah ditentukan adalah kampanye. Ya, sama dengan pemilihan presiden dan pemilu lainnya, pilkada ini kampanye dilakukan itu untuk sosialisasi supaya masyarakat dapat mengenal pasangan calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, berbeda dengan pemilihan presiden, kampanye pilkada itu dilakukan hanya selama 14 hari. Ya. Berakhir 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi 14 hari dia boleh berkampanye dan berakhir 3 hari sebelum dilaksanakannya pilkada atau hari H. Nah, 3 hari sebelum pilkada ini disebut dengan hari tenang atau masa tenang. Jadi tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Oke. Nah, tahapan yang selanjutnya itu adalah pemungutan dan perhitungan suara. Pemungutan suara
pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Jadi 1 bulan paling lambat pemungutan suara untuk pilkada ya, 1 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah yang menjabat itu berakhir ya. Pemungutan suara itu biasanya di dalam surat suara dalam pilkada itu berisi nomor, foto pasangan calon, dan nama pasangan calon. Biasanya pilkada ini dilakukan pada hari libur atau hari biasa yang diliburkan. Jadi ketika diadakannya pemungutan suara pemilihan kepala daerah itu biasanya diliburkan ya. Nah, bagaimana cara memberikan suara? Pemberian suara untuk pemilihan itu biasanya dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Jadi biasanya kalau orang Indonesia menyebut pemilu adalah coblosan karena cara memilihnya dengan cara dicoblos salah satu pasangan calon yang mencalonkan diri ya. Nah, pemilihan suara ini ya, pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS yang berupa tinta pada salah satu jari tangan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pemilihan double. Jadi maksudnya satu orang dapat memilih 2 kali. Makanya diberi tanda pada salah satu jarinya. Jadi tidak double dalam memberikan suaranya. Nah, perhitungan suara di TPS itu dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan berakhir. Pelaksanaan perhitungan suara itu dimulai dari pukul 13 sampai selesai. Jadi pemungutan suara pilkada itu dari pagi sampai jam sekitar mendekati jam 1 siang karena perhitungan suara itu dilakukan pukul 1 siang waktu setempat ya. Nah, dalam perhitungan suara itu dihadirin oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat sekitar. Nah, setelah perhitungan selesai, perhitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua dan 2 orang anggota KPPS minimal ya, dan dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Nah, kemudian KPPS setelah berita acara dan sertifikatnya itu selesai dalam perhitungan suara, nah hasilnya itu akan disampaikan oleh PPS ya dengan kelengkapan administrasinya ya. Nah, setelah KPPS membuat berita acara dan sertifikat terus kemudian disampaikan oleh PPPS. Nah, setelah selesai pemungutan suara, nah akan menuju tahapan selanjutnya yaitu penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan. Nah, bagaimanakah cara menetapkan pemenang pilkada, pengesahan dan pengangkatannya? Ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu penetapan calon terpilih. Sama dengan pemilihan presiden, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh minimal 50% jumlah suara sah pemilu ditetapkan sebagai calon pasangan yang terpilih, jadi sebagai pemenang pemilu jika suaranya memperoleh lebih dari 50%. Bagaimana kalau dalam pilkada pasangan calon suaranya kurang dari 50%? Nah, di sini disebutkan
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh lebih dari 25% suara sah pilkada atau pasangan calon yang peroleh suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Jadi, kalau tidak ada pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50%, maka pasangan calon yang mendapatkan suara 25%, lebih dari 25% itu akan ditetapkan sebagai pasangan yang memenangkan pilkada. Bagaimana kalau ada lebih dari satu yang mendapatkan suara 25%, yaitu suara tertinggi yang akan dipilih sebagai pasangan calon. Berbeda dengan presiden ya, kalau presiden tidak ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%, maka akan diadakan pemilu kedua. Kalau untuk pilkada itu dilihat siapa yang mendapat suara tertinggi. Oke, ini Mas Ri sudah masuk. Saya nyalakan mikrofonnya dulu, Mas Ri. Selamat malam, Mas Ri. Ini mikrofonnya ini sudah masuk. Oh, baru pulang. Iya, Mas, nggak apa-apa. Gimana kabarnya, Mas Ri? Bagaimana kabarnya? Oke, saya lanjutkan ya. Mas Ri menyesuaikan ya, Mas Ri ya. Oh, maaf ya teman-teman. Tadi saya salah menyampaikan info. Nah, tadi kan kalau tidak ada suara yang 50% ya, 50% suaranya. Nah, itu akan dilihat yang mendapat suara lebih dari 25%. Nah, di sini disebutkan apabila tidak. Oh, ini kalau tidak ada suara yang. Nah, ini tadi kalau 25% ini lebih dari satu tadi suara tertinggi yang akan dipilih sebagai calon terpilih. Tapi bagaimana jika suaranya kurang dari 25% semua? Maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua. Berarti akan diadakan pilkada ulang yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Maksudnya suara terbesar pertama dan kedua. Oke. Nah, nanti setelah diadakan pilkada ulang, nah, maka yang mendapatkan suara terbanyak dia yang ditentukan sebagai calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke. Nah, setelah ini sudah ditentukan siapa pemenang dalam pilkada, selanjutnya akan dilakukan pengesahan pemenang pilkada. Nah, pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Setelah ini ya, ibarat ini tanggal 28, ini sudah ditentukan siapa pemenang dalam pilkada. Nah, dia akan disahkan oleh presiden paling lambat 30 hari setelah dia ditentukan sebagai pemenang. Berarti 30 hari, berarti sekitar tanggal 3, kalau 28 ini 1, 2, 3, 4, tanggal 27 ya, tanggal 27 sampai 28. Kalau ini Oktober berarti November, sebagai contohnya seperti itu. Nah, pengesahan pasangan calon bupati atau wakil bupati dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. Ya.
Kalau gubernur dan wakil gubernur itu dilakukan oleh presiden, tapi kalau untuk bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota itu pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden, sama selambat-lambatnya 30 hari. Nah, setelah disahkan, maka akan dilakukan pelantikan pemenang pilkada. Nah, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Tadi ya, gubernur dan wakil gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden, dan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota sebelum memangku jabatannya dilantik oleh gubernur atas nama presiden. Beda ya pengesahan sama pelantikan. Kalau pengesahan gubernur dan wakil gubernur itu disahkan oleh presiden. Kalau bupati dan wakilnya dan wali kota dan wakilnya itu oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. Tapi kalau pelantikannya gubernur dan wakil gubernur itu dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. Sementara bupati atau wali kota dan wakilnya itu dilantik oleh gubernur atas nama presiden. Bisa dibedakan ya teman-teman ya, jadi seperti ini pengesahan. Kalau bingung saya tulis pengesahan, nah ini adalah gubernur ya, gubernur tentu saja dengan wakilnya itu dilantik oleh presiden. Oke, saya singkat ya tulisannya. Nah, kalau bupati sama wali kota itu oleh Menteri Dalam Negeri. Saya singkat ya, MDN, Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. Tapi kalau pelantikan ya, pelantikan saya singkat tulisannya, pelantikan jadi begini, gubernur, maaf ini kursornya macet sebentar, gubernur itu dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, MDN. Tapi kalau bupati sama wali kota itu dilantik oleh gubernur. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi singkatnya. Oke. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih dibingungkan atau kurang jelas? Ini mikrofonnya saya matikan, bisa disampaikan lewat chat. Halo teman-teman, Mas Dian, Mbak Siti dan Mas Ri. Ini kok saya loading terus. Sebentar ya teman-teman ya. Ini slide tampilannya nggak mau loading, saya logout sebentar. Oke. Oh nggak ada ya.
Oke, ini Mbak Siti tidak ada, Mas Ri tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Oh, ini sudah selesai, berarti setelah dilantik, berarti untuk pilkada sudah selesai tahapannya. Sekarang kita akan ke materi selanjutnya, yaitu tentang negara. Nah, nanti kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara, tetapi sebelum kita belajar lembaga-lembaga negara, kita harus memahami apa sih negara itu. Nah, oke, di sini kita lihat ya pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Jadi ada rakyat, orang yang menghuni wilayah tersebut, dan ada wilayah yang permanen. Jadi kalau itu tetap, dia tidak berpindah-pindah wilayahnya. Jadi sudah hak milik sendiri seperti itu. Dan ada pemerintahan yang sah, orang yang memimpin dan mengatur yang sah. Nah, dalam arti luas, negara itu merupakan masyarakat atau sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Ya, ini pengertian negara secara luas. Nah, fungsi dan tujuan negara. Fungsinya adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam negara untuk mencapai tujuan negara. Nah, selain itu, fungsinya itu juga menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan. Itu fungsi dan tujuan negara. Nah, unsur-unsur negara ada 4, 1, 2, sebentar saya itu. Ada 4 ya. Jadi namanya unsur jika salah satunya tidak ada, berarti wilayah tersebut belum bisa disebut sebagai sebuah negara. Jadi unsur negara ada 4. Jika salah satu unsurnya tidak ada, maka wilayah tersebut belum bisa disebut sebagai negara. Apa saja unsur-unsur negara itu? Yang pertama adanya rakyat, yang kedua wilayah, ketiga pemerintahan yang sah, dan yang keempat pengakuan dari negara lain. Oke. Unsur yang pertama adalah rakyat, ya. Oh, nggak apa-apa Mbak Siti, boleh. Silakan Mbak Siti, nanti menyesuaikan saja ya. Hati-hati di jalan ya Mbak. Nah, unsur yang pertama adalah rakyat. Nah, rakyat ini adalah semua orang yang mendiami wilayah suatu negara. Jadi semua orang yang mendiami wilayah suatu negara. Jadi kalau dia tidak bertempat tinggal di situ, berarti dia tidak termasuk rakyat. Dan rakyat ini merupakan unsur terpenting dalam negara karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Nah, bagaimana jika suatu wilayah tidak ada rakyatnya? Tentu saja tadi ya, jika salah satu unsurnya tidak ada, berarti wilayah tersebut tidak bisa disebut sebagai negara. Oke Mas, boleh nanti saya kirim. Ini ya, untuk ngelihat recordnya, teman-teman bisa buka di grup, langsung di bawah postingan link kelas ya. Saya langsung posting di situ.
Oh, sebentar. Tapi sinyal saya biru. Coba saya cek di ini mikrofonnya, saya nyalakan sebentar. Mas Dian, suaranya di sini kedengaran nggak? Dengar. Oh, kresek-kresek ya Mas Ri. Sekarang masih kresek-kresek. Oh, kresek-kreseknya parah banget apa enggak Mas? Jauh? Ini Mas Dian bagaimana? Tapi suara dari Mas Diannya kedengeran di saya. Saya matikan ya, soalnya ramai sekali. Halo Mas Ri, suaranya gimana Mas? Kresek-kresek banget. Jauh. Oh, mungkin posisi mikrofonnya berarti. Enggak, sinyal saya bagus Mas. Sekarang jauh juga? Enggak. Iya, posisi mikrofonnya berarti. Oke. Saya nyalakan ya mikrofonnya Mas Ri, soalnya Mas Ri enggak ini, kalau Mas Dian terlalu ramai. Tapi Mas Dian katanya ini berarti sinyalnya Mas Dian lagi jelek banget ya. Oke, Mas Dian nanti bisa play recordnya. Saya lanjutkan ya Mas ya. Oke. Nah, rakyat ini bisa terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk itu semua orang yang tinggal dan menetap dalam suatu negara. Jadi saya tinggal di sini. Saya menetap di Indonesia. Saya adalah penduduk negara Indonesia. Nah, biasanya penduduk ini dia lahir secara turun-temurun dan besar dalam suatu negara. Ya. Kalau bukan, jadi saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, saya menetap di Indonesia, saya tinggal di Indonesia. Nah, saya ini adalah penduduk. Nah, kalau bukan penduduk, itu adalah orang yang tinggal sementara di suatu negara. Misalnya turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Dia bukan merupakan penduduk ya. Jadi orang-orang yang berkunjung ke Indonesia itu adalah bukan penduduk. Nah, untuk penduduk sendiri, jadi rakyat dibagi menjadi dua, penduduk dan bukan penduduk. Nah, untuk penduduk itu juga dibedakan menjadi dua lagi, yaitu warga negara dan orang asing. Kalau warga negara itu semua orang yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara. Kalau orang asing adalah orang yang mendapat izin tinggal di suatu negara bukan sebagai duta besar, konsul, dan konsuler. Sebagai contohnya, ada orang Amerika, dia menetap dan tinggal di Indonesia dan dia mendapatkan izin, ya, mendapatkan izin visa ya itu. Nah, itu yang disebut dengan orang asing. Jadi penduduk orang asing. Kalau orang asli yang lahir tinggal di situ, besar di suatu wilayah di negara, contohnya Indonesia, itu adalah penduduk warga negara. Bisa dipahami ya, untuk rakyat, penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan orang asing. Oke. Nah, unsur yang kedua adalah wilayah. Jadi ya, kalau suatu negara dia tidak mempunyai wilayah, tentu saja rakyatnya mau tinggal di mana. Makanya saya katakan, jika salah satu unsurnya tidak ada, maka wilayah itu tidak bisa disebut dengan negara. Nah, wilayah itu merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan yang sah.
Jadi dia merupakan tempat tinggal suatu rakyat di suatu negara. Nah, wilayah ini ya, wilayah dalam suatu negara itu bisa berupa wilayah daratan, lautan, dan udara. Ya. Nah, sebagai contohnya kemarin kita sudah belajar dalam ilmu pengetahuan sosial ya, batas-batas negara Indonesia itu kan ada, negara kita itu terdiri dari daratan dan lautan ya, di mana ada batas-batasnya lautannya. Nah, wilayah selain itu kita juga memiliki wilayah udara ya. Hampir sama seperti laut, ada batas-batasnya. Nah, di sini wilayah suatu negara itu berbatasan dengan negara lain. Nah, batasnya itu bisa berupa bentang alam, jadi alami dari alam seperti sungai, danau, pegunungan, lembah, dan laut. Tetapi juga batas wilayah suatu negara itu juga berupa batas buatan, contohnya pagar tembok, pagar kawat berduri, patok. Nah, batas menurut ilmu pasti itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi kalau dilihat dalam peta atau globe itu kan ada garis lintang, ini garis lintang dan ini garis bujur ya. Nah, itu bisa juga ditentukan atau dilihat batas suatu negara itu dari garis lintang dan garis bujur. Oke, saya lanjutkan. Unsur yang ketiga adalah pemerintahan yang sah. Oh iya ya, saya lupa balas chatnya Mas Dian. Karena Mas Dian tidak bisa dengar suara saya balasnya cuman lewat ini. Oke, saya lanjutkan. Pengakuan dari negara lain. Pemerintah yang sah. Nah, pemerintah yang sah dan berdaulat adalah pemerintah yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Seperti halnya negara kita Indonesia adalah negara demokrasi, di mana pemerintahan kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat. Nah, pemerintahan yang sah ini juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lain. Ya. Yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Jika semua unsur rakyat sudah ada, wilayah sudah ada, pemerintahan yang sah sudah ada, berarti unsur yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Nah, negara yang baru merdeka itu memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Jadi, kalau suatu negara dinyatakan merdeka, tetapi negara lain belum menyatakan belum mengakui negara itu merdeka, berarti keberadaan kita ini belum diakui sebagai suatu negara karena kita masih dalam kondisi dijajah, belum merdeka. Tetapi jika suatu negara ini menyatakan merdeka dan negara lain mengakui akan kemerdekaan kita, berarti kita bebas dan kita bisa disebut sebagai negara karena tidak dalam sedang dijajah oleh negara lain. Nah, ini ya, apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain, maka negara tersebut akan sulit menjalin hubungan dengan negara lain. Jadi, kalau seandainya Indonesia menyatakan merdeka, tetapi negara lain tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, tentu saja kalau kita akan mengadakan
ini ya, menjalin hubungan diplomasi entah dalam pendidikan, industri, pangan dan lain sebagainya, itu kita akan kesulitan ya. Makanya sangat penting sekali mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain ini bisa disebut sebagai pengakuan de facto dan juga de jure. Pengakuan de facto ini artinya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Jadi, pernyataan negara secara resmi bahwa negara tersebut adalah negara merdeka. Ya. Oh, ini Mas Dianya lockout. Oke. Nah, kalau de jure itu saya kebalik. Kalau de facto itu pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Pengakuan seperti ini belum bersifat resmi, jadi hanya secara lisan. Oh iya, Indonesia itu negara merdeka. Hanya diucapkan, dia mengakui tetapi tidak diikuti dengan bukti yang resmi. Jadi hanya Indonesia itu negara merdeka, udah seperti itu. Jadi pengakuan ini dia bersifat belum resmi. Sebaliknya, kalau de jure ini dia pengakuannya secara resmi. Jadi berdasarkan hukum oleh negara lain. Jadi dia legal, resmi. Nah, kalau sudah mendapatkan pernyataan de jure, pengakuan de jure secara resmi, secara hukum, maka suatu negara ini bisa menjalin hubungan ekonomi, sosial budaya, dan diplomatik ataupun juga dalam segi pendidikan dengan mudah dengan negara lain. Sampai sini ada pertanyaan, Mas Ri? Lancar ya kalau selain matematika? Oke. Nah, ini waktunya tinggal 5 menit. Saya akan mengulas sebentar. Ini materi kita selanjutnya adalah lembaga-lembaga negara. Jadi kita sudah tahu ya, apa itu negara, tujuan negara itu apa, unsur-unsurnya itu seperti apa. Saya ini ya sebagai pematangan. Tadi unsur-unsur negara itu apa saja, Mas Ri? Gimana, Mas? Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara tadi ada 4, apa saja? Pengesahan dari negara lain, terus? Halo? Kok suaranya hilang? Oh. Halo Mas Ri, suaranya putus-putus. Oh, sinyalnya ya merah kuning hijau. Oke. Tadi ya unsur-unsur negara itu ada 4. Yang pertama rakyat, kedua wilayah, ya, ketiga pengesahan yang sah, dan yang keempat pengakuan dari negara lain secara de facto dan de jure. Oke. Kalau pengakuan dari negara lain secara resmi itu disebut de facto apa de jure, Mas? De jure. Oke. Kalau de facto ini sebaliknya ya, tidak resmi. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Mas, sekali lagi? Gak ada ya. Oke, karena berhubung waktunya, jadi untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara. Oke, saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Semoga apa ya
Jangan begitulah Mas Ri, kita sama-sama belajar. Justru saya senang sekali kalau teman-teman semangat ya. Tetap semangat belajar. Kalau bahasa Jepangnya ganbate. Oke, terima kasih banyak kehadirannya. Saya tutup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Mbak Mbak Dian. Mbak Sherly tadi katanya ya Mbak Siti katanya mau cari makan dulu untuk Mas Dian. Dia sinyalnya lagi jelek banget tadi dari awal. SIM oke. Di sana nama SIMnya SIM oke ya Mas ya. SIM apa? Hmm, bukan karena ini kalau di rumah saya itu sinyalnya itu paling bagus kalau pakai Telkom. Iya, tapi kalau untuk ini internet itu kalau pakai Telkomsel bagus. Kalau yang lain subhanallah sinyalnya. Tri, di sini nggak ada sama sekali, Mas. Di rumah saya nggak ada, nggak ada Tri sama sekali. Kalau di waktu ke Cirebon saya gantinya M3. Sinyalnya bagus di sana. Justru Telkomselnya yang jelek kalau di rumah Cirebon. Menyesuaikan tempatnya juga sih. Oke, ini waktunya. Oke, nanti kalau berarti ini close sendiri ini tinggal 23 detik remaining. Oke, terima kasih ya Mas Ria untuk kehadirannya. Oke, sampai jumpa nanti besok malam ya berarti ya. Kita belajar IPS. Alhamdulillah. Oke, ini sudah close.